Penggunaan cotton bud untuk membersihkan telinga ini tidak direkomendasikan. Kembali lagi bersama saya Dr. Iqbal Laksana yang tentunya akan menyajikan informasi seputar kesehatan. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang kesehatan telinga. Kalian tahu nggak alat yang saya pegang ini? Nah ini nih. Nah ya benar, ini adalah cotton bud ya. Nah kalian sering nggak menggunakan cotton bud ini untuk membersihkan telinga kalian? Mungkin karena rasanya gatal ataupun dirasa sangat mengganggu dan tidak nyaman. Nah, buat kalian yang sering menggunakan cotton bud untuk membersihkan telinga, simak videonya sampai habis ya. Produksi serumen atau yang kita biasa sebut sebagai kotoran telinga itu merupakan hal yang normal karena serumen ini memiliki fungsi untuk menjaga kelembapan telinga serta melindungi dari berbagai hal yang bisa menyebabkan telinga kalian menjadi sakit seperti serangga, kotoran, dan lain sebagainya. Banyak orang yang merasa kurang nyaman jika produksi serumennya itu terlalu berlebih. Bisa merasakan gatal, mungkin berbau, dan lain sebagainya. Hal yang paling umum dilakukan oleh orang-orang di sekitar saya, mungkin di sekitar kalian juga, yaitu membersihkan menggunakan cotton bud. Nah, sebenarnya dalam jurnal, penggunaan cotton bud untuk membersihkan telinga ini tidak direkomendasikan ya. Karena yang pertama yaitu bisa menyebabkan serumen atau kotoran telinga kalian itu justru makin masuk dan mengumpul sehingga mengeras dan akan terbentuk yang namanya serumen prop. Jika sudah terbentuk serumen prop, apabila sudah menghalangi lubang telinga kalian, biasanya akan merasakan yang namanya penurunan pendengaran. Selain itu, penggunaan cotton bud ini juga bisa menyebabkan trauma atau luka pada lubang telinga kalian, bahkan juga bisa menyebabkan trauma pada gendang telinga. Ketika lubang kalian luka atau gendang telinga kalian sobek, ini akan memudahkan yang namanya infeksi itu bisa terjadi. Nah, infeksi seperti apa yang bisa terjadi? Nah, ada yang namanya otitis media, otitis eksterna, dan infeksi bagian telinga lainnya. Nah, sekarang sudah tahu ya, jangan menggunakan cotton bud untuk membersihkan telinga ya. Dok, terus gimana dong caranya membersihkan kotoran telinga? Saya gatel nih telinganya kalau nggak dibersihin. Tenang-tenang, jangan risau, jangan panik. Kita akan membahas 3 cara untuk membersihkan kotoran telinga dengan baik dan benar. Nah, dalam jurnal ini disebutkan bahwa ada 3 cara yang direkomendasikan untuk membersihkan telinga. Yang pertama yaitu menggunakan obat tetes atau biasa disebut sebagai serumenolytic agent. Nah, penggunaan obat ini cukup mudah, yaitu hanya dengan diteteskan ke dalam telinga kalian. Ketika sudah diteteskan, itu akan membuat yang namanya serumen menjadi lunak dan mudah untuk dikeluarkan. Cara yang kedua yaitu irigasi atau dialirkan. Nah, cara yang kedua ini biasanya dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan cara memasukkan air hangat ke lubang telinga kalian menggunakan spet. Ketika air hangat masuk ke dalam telinga kalian, serumen akan menjadi lunak dan air ketika keluar itu biasanya akan membawa yang namanya serumen prop itu. Nah, dan cara ini cenderung aman dan nyaman buat pasien ya. Nah, yang ketiga yaitu manual remover. Manual remover ini apa? Manual remover itu kalian menggunakan alat untuk mengambil dari serumen kalian dengan cara sendiri ya. Alat yang digunakan ini biasanya seperti forcet atau alat yang berbentuk seperti sendok, tetapi dari bahan yang lembut, bukan seperti ini. Kalau ini bisa mencederai telinga kalian. Nah, jadi sudah tahu ya, jangan menggunakan cotton bud, tapi gunakan 3 cara tadi yang sudah saya sebutkan. Apabila dirasa kok susah untuk membersihkan telinga kalian, nah kalian bisa mendatangi dokter spesialis THT ya. Nah, cukup sekian untuk video singkat kali ini. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Apabila ada koreksi silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian semua agar semakin banyak yang teredukasi. Saya Dr. Iqbal Laksana pamit undur diri. See you next time.